Kembali lagi bersama Respon Kita, merespon berita serta fakta dibalut dengan data. Pada saat kecil, pertanyaan tentang cita-cita mungkin Anda salah satu yang menyebutkan jika besar nanti akan menjadi seorang presiden, dokter, polisi, hingga astronot. Itu adalah jawaban yang biasa dilontarkan anak-anak ketika diberi pertanyaan tentang cita-cita jika besar nanti. Salah satu dari cita-cita tersebut yang agaknya sulit terwujud adalah menjadi seorang astronot. Kenapa? Karena negara kita, Indonesia, belum mampu membuat pesawat luar angkasa ataupun fasilitas astronot sendiri. Berbicara tentang astronot, Indonesia ternyata dahulu pernah memiliki seorang astronot perempuan bernama Pratiwi Soedarmono. Boleh dibilang, Pratiwi ini adalah astronot wanita pertama Indonesia, bahkan di Asia, dan turut dalam proyek NASA yang berencana keluar angkasa pada tahun 1986 silam. Berikut akan kita ulas fakta-fakta tentang siapa Pratiwi Soedarmono serta bagaimana proses dia bisa menjadi seorang astronot. Pertama, siapa sosok Pratiwi Soedarmono? Nama lengkapnya Pratiwi Puji Lestari Soedarmono. Dilahirkan di Bandung, Jawa Barat pada 31 Juli 1952. Ia adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Sejak kecil, Pratiwi sudah tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan tata surya, antariksa, dan luar angkasa. Saat ditanya cita-citanya kala duduk di kelas 2 SD, Pratiwi dengan mantap menjawab ia ingin menjadi bagian dari Indonesian Space Experience atau INSPEC. Pratiwi mengambil jurusan kedokteran saat kuliah di Universitas Indonesia, hingga akhirnya menerima predikat master pada 1977. Kemudian melanjutkan studi ke Jepang, Osaka University, dan meraih gelar doktor pada 1984. Kedua, Pratiwi dan satelit Palapa. Bermula dari rencana peluncuran satelit Palapa B3 yang akan dilakukan oleh NASA, pemerintah Amerika mengundang Indonesia untuk mengikut sertakan anak bangsa dalam pesawat luar angkasa yang akan membawa satelit Indonesia tersebut. Pemerintah Indonesia kala itu membuka proyek Indonesia Space Experience, di mana menarik minat 207 peneliti dari 50 universitas di Indonesia untuk mengikuti program ini. Hasilnya, Pratiwi Soedarmono menjadi orang yang terpilih untuk mewakili Indonesia dengan membawa juga misi studinya sebagai seorang ahli mikrobiologi, yaitu meneliti pengaruh bakteri pada kehidupan manusia di pesawat luar angkasa. Pada November 1985, Pratiwi Soedarmono secara resmi bergabung dengan NASA sebagai astronot wanita pertama dari Indonesia dan Asia bersama Taufik Akbar sebagai cadangannya. Ketiga, persiapan berat Pratiwi sebagai astronot. Menurut jurnal Sosiola, Pratiwi Soedarmono berangkat ke Amerika meninggalkan suami dan putranya yang saat itu baru berusia 10 tahun. Pemusatan latihan yang ketat dan jadwal yang padat. Menurut Pratiwi, tantangan terberat dalam pelatihan ini adalah membiasakan diri terhadap kondisi gravitasi nol. Sebab kondisi gravitasi ini sangat mempengaruhi metabolisme tubuh yang sudah terbiasa dengan gravitasi 1. Keempat, Pratiwi ikut misi STS-61H dengan pesawat ulang-alik Columbia. Pratiwi Soedarmono telah dinyatakan siap untuk mengikuti misi NASA yang direncanakan untuk terbang pada pertengahan tahun 1986 dengan pesawat ulang-alik Columbia dengan kode misi STS-61H. Misi utama pesawat luar angkasa ini adalah untuk meluncurkan 3 satelit kecil, yakni Skynet 4A, Palapa B3, dan Westar 6S.
di mana nantinya Pratiwi menjadi pilot spesialis yang bertanggung jawab dalam pengoperasian satelit Palapa B3. Kelima, tragedi Challenger. Tanggal 28 Januari 1986. Tragedi yang menimpa pesawat Challenger yang diluncurkan dengan kode misi STS-51L. Pesawat meledak 73 detik setelah meluncur akibat kebocoran gas. NASA membatalkan beberapa rencana penerbangan di tahun tersebut, termasuk misi STS-61H yang membawa Pratiwi. Impian Pratiwi dan seluruh rakyat Indonesia seketika buyar karena saat itu sudah menjadi headline di berita seluruh Indonesia. Menurut Colin Burgers dalam buku Shattered Dream, The Lost and Cancelled Space Missions pada 2019, tragedi ini sangat memilukan karena disaksikan oleh jutaan orang dari seluruh dunia melalui siaran di televisi. Terlebih di Amerika Serikat, peluncuran bersejarah ini ditonton dan hadir langsung ke lokasi, yaitu anak-anak sekolah. Keenam, rencana gagal NASA berdampak ke Pratiwi. Selepas musibah meledaknya Challenger tersebut, Pratiwi yang masih terpukul atas meninggalnya 7 orang astronot yang juga para sahabatnya. Satelit Palapa D3 pada akhirnya diluncurkan dengan roket Delta yang tidak menyertakan astronot Indonesia dalam misi tersebut. Tahun 1997 menjadi tahun terakhir Pratiwi Soedarmono mengikuti pemusatan latihan bersama NASA. Titik awal krisis moneter menjadi pemicu yang membuatnya harus kembali ke Indonesia. 7. Pratiwi menginspirasi seluruh pemuda dan perempuan Indonesia. Pada saat itu, tahun 1987, yang mana fotonya termuat pada halaman depan koran nasional menggunakan pakaian luar angkasa, menjadi idola bagi anak-anak muda di zaman itu untuk mengikuti dan memiliki cita-cita yang sama menjadi seorang astronot. Pratiwi Soedarmono saat ini menjadi aktif di dunia penelitian dan menjadi salah satu guru besar di Universitas Indonesia. Kisah perjalanan hidupnya yang menginspirasi ini dibuatlah sebuah film berjudul Iqra My Universe yang didedikasikan untuk menghargai perjuangannya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk menjadi seorang astronot yang menginspirasi juga? Itulah 7 fakta astronot pertama Indonesia dan perempuan pertama di Asia. Jika Anda suka dengan video ini, bisa klik tombol like dan juga share ke teman-teman Anda semua yang belum mengetahui info tersebut. Sampai berjumpa lagi di video respon kita selanjutnya. Terima kasih.